Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitab adhara al-haqqa bil-haqqi wa akhzal al-ahzab wa atamma nurahu wa ja'ala kaydal kafirina fi tabab. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala al-musabbaba minal asbab wa na'udzu bi nuri wajhil karim minal mu'akhadati wal 'adab wa nas'aluhu as-salama minal 'adhabi wa su'il hisab. Asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul azizul wahhab al-malik fawqa kullil muluki wa rabbul arbab. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mustaghfir at-tawwab al-ma'sum sallallahu alaihi wasallam fi syaibati wasyabab. Khulquhul kitab wa ra'yus shawab wa qawluhu faslul khitab. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wal ashab ma habatir riyah bil bushra wa jarabil khairi sahaba. Fa ya ma'asyiral muslimin usikum wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi wa fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra wal fajri wa layalin 'ashri wasyaf'i wal watri ila akhir ayat. Hadirin sidang jamaah salat Jumat rahimahullah. Kita semuanya pada siang hari ini bisa duduk di masjid ini dengan nyaman, dengan tenang, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah karena berkat rahmat dan nikmat-nikmat darinya. Mulai dari nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat hidayah, taufik. Karena mustahil tanpa nikmat-nikmat itu kita bisa duduk dengan nyaman, dengan tenang di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Maka sudah sepantasnya dan selayaknya yang pantas kita ucapkan pertama kali sebagai bentuk syukur kita kepada nikmat-nikmatnya yang tidak pernah bisa kita hitung adalah kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Apakah cukup syukur dengan mengucapkan kalimat tahmid saja? Tentu tidak. Maka ulama mengajarkan kepada kita semua bahwa hakikat syukur adalah tidak hanya keluar dari lisan yang mengucapkan alhamdulillah, tapi sharfulnya li ta'atillah, yaitu menggunakan semua kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita untuk taat, untuk mendekat, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka syukur yang sesungguhnya hadirin, yaitu kenikmatan-kenikmatan itu berubah menjadi amal soleh, berubah menjadi ketaatan. Itulah yang kemudian menjadi hakikat syukur. Mudah-mudahan kita semuanya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi pribadi yang pandai bersyukur, sehingga kita menjadi hambanya yang distatuskan menjadi orang yang bersyukur dan bertakwa kepada Allah. Amin Allahumma amin. Hadirin sidang Jumat rahimahullah. Hari ini kita masuk pada hari-hari terakhir atau hari terakhir pada bulan Dzulhijjah. Insyaallah besok kita sudah masuk pada bulan Dzulhijjah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Allah mempunyai bulan yang dimaksud bulannya Allah adalah kita kenal dengan nama bulan Hijriah, yaitu 12 bulan. Mulai dari bulan Muharram sampai bulan Dzulhijjah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Itu adalah bulan-bulan yang dimaksud bulannya Allah di dalam surah At-Taubah tersebut. Allah mempunyai bulan 12. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu 4 statusnya mulia.
atau kita kenal dengan namanya bulan haram. Dari 12 bulan itu ada 4 yang statusnya haram atau mulia dan dimuliakan oleh Allah. 3 berurutan, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram atau bulan ke-11, 12 dan bulan pertama. Yang satu terpisah, bulan ke-7, yaitu Rajab. Ini adalah 4 bulan yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa anjuran untuk kita ketika memasuki bulan haram ini? Diteruskan ayatnya, fala tadlilu fihinna anfusakum. Jangan berbuat zalim pada bulan-bulan mulia ini. Dulu orang Arab jahiliyah sebelum Quran turun, cara memuliakan bulan haram adalah dengan berhenti berperang. Mereka punya kebiasaan berperang. Mereka terdiri dari suku-suku yang sekian banyak dan sering keras satu dengan yang lainnya. Tapi mereka meskipun jahiliyah, tapi masih punya rasa untuk memuliakan bulan haram, yaitu dengan cara berhenti dan stop untuk mengadakan peperangan. Maka turun ayat tadi, bagaimana cara kita mengisi dalam bulan-bulan mulia tadi? Secara umum, jangan berbuat zalim, jangan berbuat kemaksiatan, sebisa mungkin kurangi dan meminimalisir untuk berbuat kemaksiatan dan kemungkaran. Hadirin rahimahullah. Terlebih besok kita masuk pada hari pertama atau hari-hari pertama dalam bulan Dzulhijjah. Secara grid lebih mulia. Begitu mulianya sampai ulama salaf dulu memperdebatkan mulia mana 10 hari pertama Dzulhijjah dengan 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Karena 10 hari pertama dalam bulan Dzulhijjah ini ternyata Al-Quran dan Al-Hadis menyatakan mulia. Al-Quran dan Al-Hadis menyatakan mulia. Wal fajri wa layalin ashri. Pada ayat layalin ashri itu, sahabat Nabi yang dari para tafsir Al-Quran, yaitu Abdullah bin Abbas, Imam Mujahid, Imam Qatadah, Ikrimah menafsirkan layalin ashri, malam 10 itu adalah Ashri Dzulhijjah. Ini menjadi salah satu dasar dan dalil dalam Quran bahwa 10 hari pertama Dzulhijjah mulia disebut oleh Al-Quran meskipun tidak secara eksplisit, tapi layalin ashar ini maknanya adalah 10 hari pertama Dzulhijjah. Kemudian sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Ma min ayyam al-amal sholih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yakni ayyamul ashr Dzulhijjah." Tidak ada hari-hari yang ketika di hari-hari itu beramal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah daripada hari ini. Apa hari itu yang dimaksud? Yaitu Ashri Dzulhijjah, 10 hari pertama pada bulan Dzulhijjah. Maka Bapak jamaah rahimahullah, secara referensi Al-Quran Al-Hadis menyatakan 10 hari pertama ini adalah mulia. Kemudian Nabi menyatakan di situ al-amalu sholih fi ahabbu ilallah. Nabi mendorong kita yang diteruskan atau diformat oleh para ulama kita sekarang agar kita mengisi dengan amal-amal sholih, sembarang bentuk amal sholih. Maka 10 hari pertama ini jangan sampai dilewatkan. Ingat, ini hanya 10 hari, tidak lama. Maka ketika kita sia-siakan akan terlewat begitu saja. Ramadan 1 bulan yang kayaknya lama sekarang sudah lewat begitu saja karena kita belum memaksimalkannya. Maka anggap hadirnya 10 hari pertama Dzulhijjah ini kesempatan emas berikutnya yang kemarin mungkin merasa belum maksimal mendapati pada bulan Ramadan. Al-amalu sholih fiha ahabbu ilallah. Apa yang akan Allah berikan ketika kita beramal soleh di 10 hari pertama Dzulhijjah? Yaitu cinta Allah. Nabi sudah tidak lagi mengatakan dilipat gandakan sekian, tidak. Nabi sudah tidak lagi mengatakan dikali lipat sekian amal soleh, tidak.
tapi balasan yang disampaikan oleh Nabi adalah langsung mendapatkan cinta Allah. Yang dari kemarin-kemarin kita berdoa agar dapat cinta Allah, kita mengharap mendapatkan cinta Allah, kita berkali-kali bilang I love you kepada Allah, tapi belum tentu Allah bilang I love you too. Belum tentu Allah menjawab cinta kita. Di sini kesempatan hadirin, di sini kesempatan langsung Nabi, melalui Nabi dari Allah menyampaikan kepada kita kisi-kisi jelas untuk menggapai dan mendapatkan cinta Allah adalah kita memperbanyak amal soleh pada 10 hari pertama Dzulhijjah yang insya Allah dimulai besok. Maka mestinya di kalender kita semuanya ini harus ditandai agar tidak sampai terlewatkan. Ingat, ini hanya 10 hari, sangat singkat. Hari-hari yang singkat jika kita tidak memanfaatkan dengan sebaik mungkin. Apa yang terjadi ketika seseorang sudah dapat cinta Allah? Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yuhibbu fulan. Ketika Allah sudah mencintai hambanya, nada Jibril. Ketika Allah sudah cinta hambanya, maka dia akan menyeru memanggil kepada jenderalnya para malaikat, yaitu Jibril alaihissalam. Kalau Allah sudah cinta hambanya, maka dia Allah akan menyeru memanggil malaikat Jibril, lalu bilang kepada malaikat Jibril bahwa aku cinta kepada fulan, aku cinta kepada si A, fa'ahbibhu, maka engkau juga harus cinta kepada orang ini. Kalau Allah sudah cinta kepada kita, maka Allah menyuruh malaikat Jibril, mewajibkan malaikat Jibril untuk cinta juga kepada kita. Lalu kalau sudah malaikat Jibril cinta, maka beliau malaikat Jibril fayunadi fi ahlis sama, maka dia malaikat Jibril akan menyeru kepada semua penduduk langit dengan kalimat innallaha yuhibbu fulan fa'ahibbuhu. Allah cinta fulan, Allah cinta A, Allah cinta B, maka kalian semua wahai penduduk langit harus cinta kepada si A yang dicintai oleh Allah ini. Fayuhibbuhu ahlus sama, maka semua penduduk langit juga akan cinta kepada dia. Apa yang terjadi kalau sudah semua penduduk langit cinta kepada seseorang? Maka untaian doanya, namanya akan dikenal di langit. Maka bisa jadi kita berdoa sekian banyak belum Allah ijabah karena nama kita tidak dikenal di langit. Siapa yang tidak kenal Uwais Al-Qarni, salah seorang sahabat Nabi yang sangat tidak populer pada masa itu, tapi apa yang beliau miliki yaitu sekali beliau berdoa langsung mustajab karena namanya dikenal oleh penduduk langit. Sangat tidak viral Uwais Al-Qarni. Tidak ada yang tahu, bahkan Umar bin Khattab ketika dipeseni oleh Nabi sebelum wafat, nanti akan datang seseorang dari Yaman, ciri-cirinya ini namanya Uwais Al-Qarni, mintalah doa kepada dia karena dia punya doa yang mustajab. Ternyata Umar bin Khattab aja tidak kenal, bahkan Uwais juga tidak tahu kalau doanya mustajab. Maka terkenal diabadikan dalam sejarah-sejarah, Uwais Al-Qarni termasuk orang yang tidak dikenal di bumi tapi dikenal di langit, sehingga setiap beliau berdoa maka langsung Allah kabulkan. Hadirin sidang Jumat rahimahullah. Maka status amal soleh yang kita kerjakan pada 10 hari pertama Dzulhijjah akan mendapatkan balasan cinta dari Allah. Apa amal-amal soleh yang bisa kita kerjakan? Semua kebaikan, semua kegiatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya adalah mungkin berpuasa. Salah satunya mungkin adalah berpuasa. Bisa mulai dari start tanggal 1 sampai tanggal 9. Rasulullah bersabda
bersabda, "Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yada' siyama Asyura wa asyri Dzulhijjah wa salasata ayyam min kulli syahr." Nabi bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pengakuan dari sahabatnya tidak pernah meninggalkan 3 model puasa ini. Yang pertama adalah puasa Asyura. Yang kedua adalah puasa di 10 hari pertama Dzulhijjah, tentu 1 sampai 9, karena 10-nya sudah masuk hari yang dilarang untuk berpuasa. Maka 1 sampai 9 silahkan monggo bisa diisi dengan berpuasa, karena Nabi menjalankan itu. Lalu seandainya tidak mampu berpuasa, ada banyak kegiatan, masih aktif bekerja dan sebagainya, bisa dipilih hanya 1 dari tanggal itu, yaitu puasa tanggal 9 Dzulhijjah atau dikenal dengan nama puasa Arafah. Dengan fadilah yang luar biasa, yukaffiru as-sanatain, yang berpuasa Arafah, yang berpuasa tanggal 9, insya Allah kalau di wilayah kita ini besok 9 Arafah itu jatuh pada akhir pekan, pada hari libur, sehingga insya Allah kita bisa leluasa, bisa lebih enteng untuk berpuasa pada hari itu. Salah satu fadilah utama dari puasa Arafah adalah menghapuskan dosa 2 tahun, yaitu al-madiyah wal mustaqbalah, tahun yang kemarin sudah lewat dan 1 tahun yang akan datang. Barangkali ada yang udzur sakit sehingga tidak bisa mengisi 10 hari ini dengan berpuasa. Saya kira ini ada 1 kegiatan atau amal soleh lagi yang insya Allah semua bisa mengerjakan, yaitu memperbanyak zikir, khususnya redaksi zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, 4 kalimat zikir, tasbih subhanallah walhamdulillah, tahlil la ilaha illallah, dan takbir Allahu akbar, yang terangkai menjadi zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nabi bersabda, fa'aksiru fihinna minat tasbih wa tahmid wa tahlil. Secara khusus kita disuruh untuk memperbanyak, silahkan sebanyak mungkin untuk berzikir dengan redaksi. Di antara redaksi yang diajarkan Nabi adalah redaksi demikian. Salah satu fadilah 4 redaksi zikir ini adalah ahabbu ilayya, kata Nabi, lebih aku cintai mimma tola'at alaihi syams, lebih aku cintai dari semua yang tersinari matahari. Apa maksudnya? Berarti bumi atau dunia dan seisinya. Semua yang ada di bumi ini pasti kena sinar matahari. Jadi 4 redaksi ini, hadirin rahimakumullah, ternyata lebih dicintai dari semua pernak-pernik dunia yang ada ini. Dan insya Allah zikir ini sangat ringan untuk kita ucapkan, bahkan dalam kondisi keadaan apapun. Ketika seseorang bekerja, yang bekerja adalah mungkin tangannya dan kakinya, tapi mulutnya masih bisa digerakkan untuk melantunkan zikir. Salah satunya adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah memberikan kita selalu kesehatan zahiran wa batinan, sehingga kesehatan itu bisa kita gunakan untuk mengisi 10 hari pertama Dzulhijjah yang jatuh pada besok dengan semua jenis bentuk amal-amal soleh. Mudah-mudahan Allah membimbing kita. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiru li wa lakum innahu ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa taqwa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma radha 'an sahabati wa tabi'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'adha minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa 'alaikal bala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma adfa'na wal-bala wal-waba was-suyuf al-mukhtalifa wasyada'id wal-mihan min baladina hadha Indonesia khassa wa min buldanil muslimin 'amma innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi